Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita dalam mempelajari dan mengamalkan agama yang mulia ini. Para jemaah rahmati Allah SWT, kita akan bahas salah satu surat dari surat Al-Quran yang mulia, yaitu suratul Ikhlas. Pertama adalah sisi penamaan surat ini. Kenapa disebut dia surat Al-Ikhlas? Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Para ulama menjelaskan karena isinya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' wa sifat. Karena isinya mengandung keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ disebutlah dia surat Al-Ikhlas. Disebut surat Al-Ikhlas karena mengandung pengikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ada surat Al-Ikhlas lain nama yang sama. Jadi dalam nama-nama Al-Quran itu ada beberapa surat namanya sama, ya. Seperti surat lain ada surat Al-Kafirun. Ini juga digunakan penyebutannya oleh sebagian ulama namanya surat Al-Ikhlas juga. Kenapa? Karena isinya juga tentang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW untuk beribadah sesuai orang musyrikin yang mengajak Nabi Muhammad SAW untuk beribadah 1 bulan menyembah Tuhan mereka, 1 bulan mereka akan menyembah juga Tuhan orang Islam. Maka turunlah ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah hai Muhammad, ya, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini surat lain, ya. Jadi ada yang senama dengan surat ini karena memang kandungannya. Oleh sebab itu dua surat ini, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun ini, itu sering dibaca oleh Nabi SAW dalam salat sunnah beliau. Jadi kalau salat sunat fajar umpamanya, salat sunat fajar itu adalah salat sunnah sebelum salat subuh, tapi setelah masuk subuh, setelah masuk waktu subuh, setelah azan subuh, lalu salat sunat 2 rakaat itu namanya salat sunnah fajar. Karena ada sebagian masyarakat memahami salat sunnah fajar itu adalah sebelum azan subuh. Kalau sebelum azan subuh itu ada termasuk bagian dari qiyamul lail, bukan masuk kepada salat sunat subuh. Nah, dianjurkan membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya membaca dua surat ini. Ini menunjukkan di antara kemuliaan dan keutamaan surat ini. Kemudian jika seseorang umroh, haji, kemudian dia setelah tawaf salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam artinya kuburan, ya, karena sebagai masyarakat pahamnya makam itu kuburan, bukan. Makam itu tempat berdiri Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Di makam itu tempat berdiri batu. Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai tangga untuk membangun Ka'bah karena sudah mulai tinggi. Maka batu itu berbekas di situ telapak kaki Nabi Ibrahim. Itulah makam Ibrahim. Karena di Indonesia kuburan kadang-kadang disebut makam, sehingga mereka menafsirkan makam Ibrahim berarti kuburan Ibrahim. Bukan.
adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim, yaitu batu yang beliau jadikan sebagai sandaran untuk injak supaya karena sudah tinggi. Nah, di dalam sunnah ketika seorang umroh atau haji selesai dia tawaf, yaitu melaksanakan salat sunnah di belakang makam Ibrahim, juga dianjurkan membaca apa? Dua surat tersebut, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, ini sunnah, ini menunjukkan. Maka dua surat ini sering diganding oleh Rasulullah SAW dalam momen-momen yang dianjurkan di situ untuk membaca Qul huwallahu ahad dan Qul huwallahu. Didulukan dulu Qul ya kafirun. Qul ya kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Nah, ini dua surat namanya satu. Ya. Nama surat dua surat namanya satu. Disebutlah kedua-duanya surat Al-Ikhlas karena kandungannya bicara masalah yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang sekilas namanya. Kemudian di manakah turunnya surat ini dan apa penyebab turun surat ini? Jadi di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada penyebabnya, ada yang tidak ada. Sebagian besar ayat Al-Quran itu turun tanpa ada sebab. Cuma sebagian ada yang turun, ada penyebab turun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebab turunnya ayat ini itu adalah orang-orang kafir Quraisy, imsib lana rabbak. Wahai Muhammad, tolong gambarkan kepada kami bagaimana Tuhanmu itu. Bagaimana Tuhanmu tersebut. Maka dia orang-orang kafir Quraisy ini ingin meminta, bagaimana Tuhan yang kamu sembah itu, apa sifatnya? Jadi makanya ayat ini adalah salah satu surat yang mengandung bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ketika orang kafir berkata demikian, ya Muhammad, tolong jelaskan kepada kami bagaimana sifat Tuhanmu itu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Itu sebab turunnya. Tempat turunnya di mana? Nah, Ibn Rajab menyebutkan bahwa ada dua pendapat di sini tentang tempat turunnya. Ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Mekah. Ada yang mengatakan adalah dia turun dua kali, sekali di Mekah, sekali di Madinah, sehingga menyebabkan ulama berbeda pendapat. Ini memang ada kadang-kadang sebagian ayat turunnya dua kali, arti terulang gitu maksudnya. Nah, maka ini diantara muqaddimah penjelasan membahas. Jadi di dalam pembahasan tafsir biasanya ulama kita membahas seperti itu. Mulai dari sebab penamaannya, di mana dia turun, ya, kemudian sebab dia turun jika ada sebab. Itu model namanya pembahasan ilmiah dalam mengkaji tafsir. Kalau secara akademik begitu dibahas. Kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu ya, kalau bicara masalah pembahasan akademik lebih dahulu mengenal dengan dari orang-orang sekarang sebenarnya. Karena mereka di dalam tafsir mereka sudah menerapkan metode-metode pembahasan secara akademik itu. Baik. Kemudian sebelum kita masuk tafsirnya, apa saja keutamaan-keutamaannya? Ini kita sampai jam berapa nih? Jam 6 ya? Supaya nggak lewat bulan nanti. Mungkin ada yang masuk kantor nggak ada ya, hari Ahad ya. Baik. Keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Surat ini, di antara yang pertama diwakilkan oleh Imam At-Tabrani dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ia berkata, SAW bersabda, likulli syai'in nisbatun wa nisbatullah. Segala sesuatu ada nisbah sifatnya. Adapun sifat Allah adalah qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa laysa bi'ajwaf. Tapi di sini disebutkan hadis ini lemah, tidak sahih, gitu. Karena ada rawi namanya Utsman Yauri Manakir, meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Taib.
Ada hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah anha bahwa Nabi SAW mengutus seseorang ala sariyatin. Sariyah itu adalah pasukan kecil, ya. Maka dia di dalam salatnya selalu membaca Qul huwallahu ahad. Jadi umpamanya rakaat pertama dibacanya kalau mampunya surat Al-Haqqum Takatsur. Tapi setiap di ujung salat, di akhir rakaat yang lain, dia selalu menambah Qul huwallahu ahad. Maka sahabat Rasulullah SAW mengingkari. Kenapa? Karena ini menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu dalam salat beliau. Dan di sini juga terdapat oleh kita bahwa sahabat Nabi SAW sangat keras terhadap perkara-perkara yang tidak ada dilaksanakan oleh Rasulullah dalam ibadahnya. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW. Falamma raja'u zakaru dzalika lin Nabi SAW. Setelah mereka balik ke Madinah, mereka sampai kepada Nabi SAW. Lalu Rasul mengatakan, saluhu li aisya'in yasna'u dzalika. Tanya dia, apa alasan dia melakukan hal itu? Ya, lalu ditanyalah oleh sahabat kepada dia, li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surat ini terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna uhibbu an aqra'a biha, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Maka dia mengatakan, alasan aku adalah melakukannya karena aku suka. Dalam surat ini terdapat sifat-sifat Allah. Maka kata Rasulullah SAW, beritahulah dia bahwa Allah ya mencintai dia. Taib. Ada sebagian orang menjadikan hadis ini bolehnya menambah-nambah amaliyah dalam Islam. Karena sahabat ini melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Jawabannya apa? Jawabannya itu tidak benar. Kenapa? Pertama, dia melakukan di masa Nabi dan mendapat ikrar dari Nabi. Disahkan oleh Nabi perbuatannya. Dan banyak kejadian-kejadian di masa Nabi pula yang ada beristiak, seperti ada yang mani junub dia. Kemudian di dalam peperangan dia luka dan akhirnya ada sahabat berfatwa agar dia mati orang tadi. Apa kata Rasul? Qataluhu, karena berfatwa tanpa ilmu dia termasuk hukumnya telah membunuhnya. Ada lagi Abi Dzar atau Abu Darda, saya lupa dari salah seorang sahabat ini, ketika dia juga junub di musim dingin, akhirnya dia bertayamum tapi dengan berguling-guling di pasir, yang pada akhirnya Rasulullah juga menegur, bukan demikian cara bertayamum. Jadi kalau musim dingin junub atau apa wajib mandi besar, dia boleh bertayamum, tapi dia memahami tayamum seperti mandi pula, dilumuri badan semua dengan debu. Maka Rasulullah menjelaskan salah hal seperti itu. Inna ma yakfika, hanya cukup saja kata Rasulullah dengan meletakkan tangan ke pasir debu, kemudian begini dan diusap gitu ke muka, kemudian ke sini, seperti itu. Artinya apa? Banyak memang amalia-amalia ya, atau banyak contohnya banyak. Ada sahabat membaca doa, lalu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan doa itu. Maka dia menjadi sunnah karena mendapat rekomendasi Rasulullah SAW. Itu namanya sunnah takririyah. Ada pengakuan dari Nabi perbuatan itu tidak salah. Jadi nggak bisa dihujahkan dengan perbuatan hari ini, karena pernah diperiksa oleh Nabi hal itu. Paham? Itu yang pertama, jawabannya. Yang kedua adalah perbuatan sahabat ini tidak ada sahabat lain yang mengikuti, dan tidak ada para ulama menganjurkan perbuatan ini menjadikan sunnah. Tidak ada ulama berpendapat bahwa salah satu sunnah adalah membiasakan setiap rakaat membaca qul huwallahu ahad dalam salat. Tidak ada ulama memahami ini adalah sebagai sunnah yang dianjurkan. Itu yang kedua. Kalau seandainya ini adalah sunnah
yang besar pahalanya, yang harus dilaksanakan, tentulah para sahabat pasti ada yang melakukan hal yang serupa. Nyatanya nggak pernah sahabat. Dan tidak ada yang mengatakan kami adalah jamaah sholat ikhlas. Kenapa? Karena kami kalau sholat selalu baca surat Al-Ikhlas. Tidak ada demikian. Yang berapa? Yang ketiga dalam mengamali fadhil amal. Ini fadhil amal nih. Kita boleh memilih apa saja. Contoh sholat sunnah namanya. Oh, dia pengen sholat sunnah wudu selalu, nggak masalah. Tapi dia tidak boleh mempromosikan ke orang lain. Kalau dia memilih suatu amalan yang lebih mampu dilaksanakannya, maka boleh-boleh saja kalau ada syariatnya, tidak masalah. Contoh namanya bersalawat ke Nabi SAW. Ya kan? Dia ketika masuk masjid bersalawat ke Nabi, keluar masjid bersalawat Nabi. Kemudian dia ketika duduk-duduk dia Allahumma shalli ala Muhammad. Dia lebih banyak bersalawat. Tidak masalah. Tapi dia tidak boleh mengempanyekan perbuatan ini kepada orang lain bahwa ini lebih afdal. Lakukanlah ini. Nah, ini yang jadi masalah. Sama dengan berzikir, boleh subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Boleh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30 kali, ya, atau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 25 kali. Boleh saja. Tetapi dia katakan inilah yang harus kita lakukan selalu, yang lain tidak. Tidak bisa. Karena sama. Maka orang boleh saja memilih amalan yang sesuai dengan kemampuan dia, yang ada dalilnya, tidak masalah. Tapi ketika mau memastikan amal ini mengalahkan yang lain, lebih utama, dikampanyekan, dipromosikan, ini butuh pada dalil. Tidak boleh kita mengatakan ini lebih utama. Seperti itu. Nah, ini kaidah dalam memahami amaliyah fadhail. Boleh saja orang setiap wudu dia misalnya tidak masalah. Tapi dia murid-muridnya atau dia punya sekolah dijadikan mazhab oleh dia untuk ciri khas sekolahnya, ini menjadi keliru dia. Karena nanti apa? Akan dipahami oleh muridnya hal yang salah. Orang yang tidak melakukan ini telah melanggar sunnah. Atau dia mengatakan ini lebih baik dari amal sunnah yang lainnya. Nah, ini cara memahami amaliyah yang itu adalah keutamaan. Boleh saja kita mengamalkan sunnah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tidak masalah. Tapi tidak boleh kita katakan ini lebih utama dan dipromosikan sampai dibentuk pula jamaah tertentu. Di sini letaknya nanti. Karena apa? Karena dia akan merubah posisinya dari hal yang sama dengan sunnah lain, sehingga orang jadi hulu dalam mengamalkan sesuatu amal. Ini yang diantisipasi oleh para ulama ketika kita mengamalkan amaliyah. Nah, ini satu faedah ya, karena banyak juga yang salah memahami dan dijadikan. Memang di masa Rasulullah SAW ada amaliyah. Contoh juga disebutkan pokoknya bermujalah perbuatan Bilal yang berwudu setiap yang sholat setiap berwudu. Lalu Rasul bertanya, amal apa yang kau lakukan hai Bilal? Ketika Rasulullah SAW mendengar sandal Bilal di dalam surga. Di sini bukan Bilal yang melakukan sholat sunnah wudu itu pertama kali. Bukan pula bilang cuma syariatkan, karena sholat sunnah wudu itu ada hadisnya memang. Seseorang tidak wudu dulu kemudian sholat 2 rakaat, ada hadisnya. Rasulullah bertanya di sini bukan berarti amal itu bilang lewat. Tapi Rasul amal mana di antara amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah yang dilaksanakan bilang. Jadi pertanyaan di situ adalah amal soleh mana yang membuat Bilal bisa menjadi masuk
Jadi di sini karena salah paham juga dia memahami bahwa mengatakan bahwa salat sunnah wudu ini datang dari perbuatan Nabi, keliru. Karena hadis salat sunnah wudu itu ada hadisnya, bukan perbuatan Bilal. Tetapi kenapa Rasul bertanya maksudnya sholat dari amal-amal soleh ini, amal apa yang lebih sering dilakukan Bilal yang menonjol pada dirinya? Seperti itu. Nah ini yang perlu kita jelaskan sedikit. Baik. Kemudian, ya itu di antara keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Ikhlas ini juga adalah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membacanya setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, yaitu ada 3 surat yang selalu kita anjurkan membacanya setiap selesai sholat: surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, Qul A'udzu. Kecuali setelah sholat subuh dan maghrib, itu dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul A'udzu 3 kali, Qul A'udzu 3 kali. Nah ini di antara keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Ada hadis yang masyhur. Ini hadis yang kira banyak yang kita lihat masyarakat, yaitu hadis tentang bahwa surat Al-Ikhlas ini ta'dilu 10 Al-Quran. Bahwa surat Al-Ikhlas ini bernilai sepertiga Al-Quran. Nah ini hadis diriwayatkan dari Bukhari dari hadis Sa'id Al-Khudri, bahwa seseorang mendengar Rasulullah bersabda, "Qul huwallahu ahad, yuridu apa lam asbaja ila bisalat, maka rajul ya yataqalaha, maka Rasulullah SAW innaha la ta'dilu thuluth al-Quran." Bahwa surat Al-Ikhlas itu sebalik sepertiga Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan sepertiga ini, kandungannya kan atau pahala membacanya. Ada yang mengatakan kandungannya apa? Karena Al-Quran terkandung dengan 3 poin penting, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Ada yang mengatakan demikian. Surah Al-Ikhlas ini adalah mengandung akidah, artinya dia mengandung sepertiga Al-Quran. Itu yang pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah pahala membacanya. Jadi bila orang membaca 1 kali surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Nah ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Apa maksudnya surah Al-Ikhlas itu ta'dilu thuluth Al-Quran? Apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya adalah karena kandungan Al-Quran adalah tauhid, sedangkan tauhid sepertiga dari kandungan Al-Quran, begitu mereka membagi. Jadi ada syariat, ada akidah, ada muamalah dan akhlak. Jadi kata mereka itu sisinya. Ada yang mengatakan enggak, pahala membacanya. Kalau kedua pendapat ini bisa kita benar saja. Benar isi Al-Quran itu sepertiga bisa dikatakan tentang akidah dan tauhid, dan benar juga karena bisa maknanya membaca 1 kali surat Al-Ikhlas mendapatkan pahala sama yang membaca sepertiga Al-Quran. Itu pendapat ulama menafsirkan hadis ini. Ada faedah juga di sini. Jangan pula berkesimpulan ketika ada anjuran Rasulullah SAW menyuruh kita untuk khatam Al-Quran. Katanya kalau baca Al-Quran, ngapain untuk tamat baca Al-Quran dari Fatihah sampai atas? Cukup baca puluhan 3 kali udah khatam. Gimana kira-kira Pak? Karena begini, saya pernah dengar orang seperti mana? Kata Rasulullah SAW, sholat di Kubah itu pahalanya sama dengan umrah. Ada orang, saya dengar dengan telinga saya sendiri, ngapain kita capek-capek macet-macet di Mekah? Kalau umrah ke Kubah saja. Karena sholat bukan apa? Sholat 2 kali Kubah pahalanya seperti itu. Sama juga dengan surah Ikhlas tadi Pak. Dia katakan mana? Ngapain? Mengapa dapat pahala langsung? Apa? Baca surah Ikhlas 3 kali selesai kata Quran katanya. Di sini juga kurang memahami masalah fadhail, keutamaan. Semua ulama mengatakan fadhail itu bukanlah berarti sama dengan melaksanakan ibadah itu sendiri.
selesai pergi sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, selesai. Atau in khatam Al-Quran, cukup baca surat Ikhlas. Memang pahalanya dari sisi pahala, tapi pendalaman dan iman dan pemahaman isinya berbeda, ya kan? Nah ini sebenarnya jangan dikatakan fadhail itu seperti sama dengan melaksanakan amaliyahnya yang asli. Gitu, jangan sampai sama juga. Ada orang yang sebelum begini, sholat di Masjidil Haram itu berapa Pak? 100 ribu ya. Dikali-kalikan ya Pak. Wah saya itu umroh sedekah haji 40 hari haji, sholat sana dikali oleh itu. Ini udah lewat 50 tahun udah lewat nih. Sampai di Indonesia nggak perlu sholat lagi, maka kenapa? Sudah dibayar di sana di Mekah katanya. Jadi jangan begitu memahami masalah hadis-hadis fadhail, karena beda antara melaksanakan amaliyah itu sendiri dengan mendapat pahala. Maka contoh juga hadis lain kata Rasulullah SAW, beramal ibadah di sana fitnah pahalanya seperti hijrah kepadaku. Apa itu? Apakah berarti benar-benar sama pahala kita dengan sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah? Hah? Tidak. Hanya ini menunjukkan fadhail, keutamaan. Kemudian juga ada hadis disebutkan, orang yang berpegang dengan sunnahku di masa fitnah, dia mendapat pahala 50 kali lipat dari sahabatku. Apakah berarti dia lebih mulia dari para sahabat? Tidak. Ini hanya menunjukkan keutamaan, bukan berarti. Maka Ibnu Hajar menyebutkan hada fadlul amal la fadlul amil. Ini bicara masalah keutamaan amal, bukan keutamaan orangnya. Kalau sahabat tidak akan ada seorang pun bisa menandingi keutamaan mereka. Bukan berarti orang setelah sahabat beramal dengan sunnah Rasulullah di masa fitnah lalu 50 kali dapat pahala mereka, tapi lebih tinggi dari sahabat. Tidak. Maka dibicarakan keutamaan amal, bukan keutamaan amil, bukan orangnya. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena banyak masyarakat kita yang sangat berpersepsi dalam mengamalkan hadis-hadis fadhail amal, gitu, ya. Sehingga mereka ketika mendengar surah Al-Ikhlas ini tak di surah Al-Quran, udah kita baca aja 3 kali, sudah khatam kita adanya. Tidak begitu ya kesimpulannya. Nah ini sedikit ya hal yang perlu kita jelaskan supaya meluruskan persepsi ya dari masyarakat kita yang kadang-kadang ada salah persepsi dalam memahami hadis-hadis fadhail amal seperti itu. Tapi kita masuk kepada tafsirnya. Kita langsung saja, tidak bicara masalah tafsir isti'adzah dan basmalah, kita langsung qul huwallahu ahad. Di situ qul, katakan hai Muhammad. Karena tadi kita sebutkan sebab turunnya surat ini adalah karena atas pertanyaan. Katakanlah, jawablah. Qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Kenapa bukan Allahu wahid? Dia Allah itu kadang-kadang sebut wahid ahad. Innama ilahukum ilahun wahid. Kalau sini qul huwallahu ahad, apa bedanya antara ahad dengan wahid? Kalau ahad tidak ada rokok lanjutannya, Pak. Kalau wahid itu salah 1, 2, 3, 4. Kalau ahad dalam bahasa kita ada mungkin lebih tepatnya tunggal. Tidak ada angka berikutnya. Itu diantara dialog para ulama. Kemudian ahad ini hanya khusus untuk Allah. Tidak boleh digunakan untuk makhluk kecuali dalam menafikan. Dalam yang di belajar bahasa Arab namanya begini. Hal bil masjid ahad. Adakah orang di masjid? Maka kalau nggak ada, boleh dikatakan la ahada, nggak ada seorang pun. Tapi kalau satu orang dikatakan fi ahad, ada satu orang, nggak boleh disebut ahad, tapi fi wahid. Ada satu. Jadi kata-kata ahad ini kalau di dalam penetapan sifat ini hanya untuk Allah, tak boleh selain Allah. Lalu
ulama menyebutkan apa yang maksudnya dalam sifat ahadiyah ini kembali kepada maknanya pada sifat, kalau wahid kembali kepada zat. Itu pengertian di dalam para ulama. Artinya apa? Allah ini Maha Esa dalam segala sifatnya. Kalau kita tahu Allah itu Maha Kuasa, maka tidak ada satupun yang lebih kuasa dari Allah. Allah Maha Penyayang, maka tidak ada yang lebih Maha Penyayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilahnya ditafsirkan alladzi kamala su'uluhu, yaitu zat yang sempurna sifatnya dalam segala hal. Kalau kita tahu Allah itu sempurna dalam segala sifatnya, apa itu dalam dirinya, dalam diri kita? Kita tahu Allah itu Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Pengampun. Apa yang ada dalam diri kita? Kalau mau utang, siapa kita mau utang? Orang kaya kan? Hey, kalau Allah Maha Kaya, ada dan tidak ada. Makanya harusnya kita hanya minta kepada Allah. Semua yang dialami milik siapa? Milik Allah. Tapi kita hanya minta kepada masalah penyayang. Ada orang sayang orang kaya lagi punya. Kalau orang minta selalu dikasih. Adakah bisa orang kaya penyayang ini ngasih satu RT setiap hari? Maka ketika orang membaca Qul huwallahu ahad dan dia tahu maknanya, maka dilanjutkan yang kedua, Allahus Samad. Allah saja dapat kita membantu. Allah saja kita mohon dalam segala. Itulah kaitan antara ayat pertama dan ayat kedua. Qul huwallahu ahad, arti tidak ada satupun yang bisa menandingi kesempurnaan Allah. Itu arti secara umum. Kalau Allah Maha sempurna dalam segala hal, maka harusnya kita memohon, meminta, menggantung harapan hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah dapat kita menantu. Kenapa masih ada orang minta kepada selain Allah? Apalagi ke kuburan, ke batu keramat, kubur keramat, pohon keramat, sungai keramat, dan segala macamnya. Padahal Allah Maha Kaya, apapun yang diminta Allah punya. Allah Maha Penyayang, apapun yang diminta Allah pasti kasih. Maka dimulai Allah, lalu dinaikkan Allahus Samad. Dialah dapat bergantung, dialah dapat memohon. Karena itu doa. Maka tadi kenapa disebut surat Ikhlas? Karena isinya membuat orang untuk diperintahkan ikhlas dalam beribadah semata-mata kepada Allah. Maka Allah saya kita minta, jangan bergantung kepada makhluk. Mohon pertolongan minta kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza sta'anta fasta'inillah, wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta pertolongan, minta kepada Allah. Kalau kita memohon, kita sesuatu minta kepada Allah. Gimana kata Rasulullah kepada Muhammad? Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Apa artinya? Tidak beranak, tidak di. Ini bantahan tentang pemahaman orang-orang Nasrani. Sekaligus Allah itu bukan punya asal, bukan punya farah. Istilah ulama itu bukan berarti Allah itu dilahirkan, bukan pula melahirkan. Kenapa? Kalau dilahirkan berarti dia bukan sempurna. Juga kalau melahirkan bukan sempurna. Karena sifat lahir dan dilahirkan ujungnya adalah kematian. Allah Hayyul Ladzi la yamut. Maka Allah sebut dalam firman-Nya, "Wa tawakkal 'alal Hayyul Ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan. Maka tidak ada hubungan manusia dengan Allah sama makhluk semua. Bukan ada, oh ini anak Allah lebih dahulu. Sebenarnya kayak orang Yahudi. Sebut dalam Quran, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Mereka nama kami ini adalah anak Allah kekasihnya. Tidak ada. Lam yalid wa lam yulad. Lalu juga wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka
Singkat di sini ada di situ tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Nama-nama Allah dalam surat ini ada berapa? Ahad, Qul Allah, yang kedua As-Samad. Ada dua nama Allah di sini. Kemudian tauhid rububiyahnya mana? Allah itu memiliki sifat yang maha sempurna. Di sini kita diajar bagaimana mengenal Allah. Melihat dari apanya? Dari kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu Allah Maha Kaya. Mengenal Allah di af'ali, dengan perbuatan Allah wa makhluqati wa asma'i wa sifati, melalui nama dan sifat-sifatnya. Alam sejagat raya ini siapa yang ciptakan Allah? Allah Maha Kaya. Tidak ada yang lebih sempurna ciptaan dan ciptaan Allah. Allah Maha Kaya, bagaimana kayanya? Berapa ekor nyamuk di alam ini, Pak? Siapa yang kasih makan? Berapa ekor semut di alam ini? Siapa yang kasih makan? Kita masih punya ayam 10 ekornya, pusing cari makannya. Allah punya makhluk. Jangankan itu dulu manusia, semut saja. Siapa yang kasih makan mereka? Maha Kaya. Maka mengenal Allah melalui apa? Tanda-tanda kebesaran melalui makhluknya, atau melalui perbuatan Allah, atau melalui nama dan sifat-sifat. Ini namanya tauhid asma wa sifat. Kita Allah di situ itu pengakuan dalam diri kita. Ya. Kemudian Allah saja yang kita mohon, ini dah dia sebut dengan tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba yang merupakan ibadah. Maka ibadah kita, kenapa tidak berhabis dengan Allah? Karena tidak ada yang memiliki satu pun di alam ini menciptakan mengatur kecuali Allah. Siapapun selain Allah adalah makhluk. Dia lemah, dia memiliki kekurangan. Maka kemudian lam yalid wa lam yulad, ini untuk membantah pemahaman orang mengatakan adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan sebagainya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan, syaitan akan membisikkan selalu kepada kalian sesuatu. Yang mulai siapa yang ciptakan langit, siapa yang ciptakan air, pohon. Lalu datang pertanyaan dari syaitan, man khalaqallah. Datang syaitan bisikan begitu. Siapa yang menciptakan Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana cara mengobati obat itu? Kalau Tuhan dicipta bukan Tuhan namanya. Karena Allah itu wal awal, yang pertama, wal akhir, yang terakhir. Maka syaitan mencoba memberikan syubhat, memberikan keraguan dalam diri kita, dibisikkan oleh Tuhan itu. Maka kata Rasul, jika ada syaitan datang bertanya seperti itu kepada kalian dalam diri kalian, baca apa? Apa doa yang kita baca? Tahu tak? Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baca doa ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, hendaklah dia menghembuskan anak itu untuk mengusir bisikan syaitan. Untuk mengusir bisikan syaitan. Maka kalau ada bisikan-bisikan itu datang, apa disuruh Rasulullah kita baca? Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini kita baca. Di masa sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kadang-kadang kami mendapati sesuatu dalam diri kami ini, lebih baik kami dilemparkan dari atas bukit yang tinggi lalu mati terbelah-belah daripada kami mengungkapkan kalimat itu, karena takutnya kalimat itu. Rasulullah menyebutkan alamat wajah tubuh. Apa kalian pernah merasa itu kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dari kasarihul iman, itulah bentuk kekuatan iman kalian. Lalu apa yang masuk kekuatan iman di sini? Bukan adanya perasaan was-was tadi yang dijatuhkan oleh syaitan. Maka dianjurkan kita selalu membaca Quran 4 dari setiap saja sholat. Salah satu was-was yang paling berat nanti dibisikkan oleh syaitan adalah siapa yang ciptakan Tuhan. Itu bahaya. Itu was-was datang dari syaitan. Maka sahabat mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, pernah kali merasa pertanyaan itu?
Apa sore iman? Ketika kalian tahu perkara itu sudah batil, bahkan lebih baik kalian dicampakkan dari bukit yang tinggi daripada kalian bawa kalimat itu. Ketakutannya terhadap kalimat itulah yang mendengar tentang kuatnya imannya. Bukan dia menemukan perasaan itu dalam dirinya kuat imannya, tapi dia menolak apa yang dirasakan oleh bisikan oleh syaitan ini, sehingga dia mengatakan lebih baik untuk dilemparkan dari bukit yang tinggi ke jurang daripada dia mengatakan kalimat itu. Inilah yang namanya nilai keimanan yang ini diantara faedah-faedah dari sebagian surat ini. Barakallahu fikum. Ya, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Untuk pembahas suratnya kita coba baca dulu. Tadi juga saya katakan dianjurkan untuk membaca surat ini ketika juga selesai sholat fardu ya, kemudian juga saat akan tidur. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah anha bahwa Nabi SAW tidak awal ila firasyi qara'aha an mu'alizatain. Rasulullah kalau mau tidur itu membaca surat Ikhlas ini bersamaan dengan surat mu'alizatain. Mu'alizatain itu apa? Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Maka dibaca 3 kali. Rasulullah SAW baca Qul a'udzu birabbil falaq dihembuskan, kemudian diusapkan ke bagian badan beliau yang sampai. Maka dalam hadis lain dari hadis Abdullah bin Khubayb dari ayahnya, Qul huwallahu ahad, mu'alizatain hina tumsi wa hina tusbih, salah satu fika kulla yawm. Jadi dibaca saat akan tidur. Ini zikir-zikir ini orang tua hendaknya mengajarkan kepada anak-anaknya. Apalagi di masa akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang mana sangat mudah menggelincirkan kita. Maka kita perlu perlindungan dari Allah, baik dari syaitan manusia ataupun syaitan dari jin. Maka jangan dianggap remeh zikir-zikir diajarkan ketika mau tidur. Ini juga yang kita Rasulullah. Kemudian setelah doa atau falaq baca 3 kali, ditiupkan, kemudian diusapkan ke badan kita. Dan pengalaman ketika kita selalu baca zikir-zikir ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya betapapun kita capeknya terlambat tidur, insya Allah ketika bangun subuh azan ya kita mudah bangun. Salah satu faedahnya hikmahnya, karena kita pulang jam 2 malam sampai di rumah pada letih segala macam, jangan lupa baca zikir ini. Insya Allah ketika bangun tidur rasanya cukup dan tidak berat untuk bangun. Itu salah satu. Kadang-kadang kita akan terlambat tidur atau pikiran banyak, tidur terlambat. Kenapa tidur itu badan buat sakit-sakit? Tapi di antaranya ya faedah hikmah doa ini adalah kalau kita letih, kita baca zikir-zikir tidur ini, ketika azan subuh datang, insya Allah kita tidak berat untuk mati. Ini di antara faedah pembahasan kita tentang surah ini. Barakallahu fikum. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Sudah lewat 1 menit lagi lah, jam 6.15. Silakan jika ada yang mau bertanya. Tidak ada? Pertanyaan dari anak, anak tanya, kalau timbangan amal ibadah itu sama antara amal baik dan amal buruk, terus kita mau sudah atau silakan. Orang yang sama timbangan amalnya disebut ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu adalah nanti orang yang ditahan masuk surga dan neraka sementara di tempat ashabul a'raf namanya. Ada kisah dari seorang Abu itu. Dia lihat ke kiri melihat orang neraka, karena melihat orang di dalam surga. Tapi tempat ini bukan tempat selamanya, sementara. Jadi tidak seperti pemahaman Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu kan mengatakan orang yang berbuat maksiat dosa antara iman dan kafir itu di dunia menurut mereka. Di akhirat itu ashabul a'raf itu adalah orang yang sama timbangan amal baik dan amal buruknya. Maka ditempatkan nanti suatu tempat mereka disebut ashabul a'raf. Dan mereka ini tidak
kedua, tidak cepat masuk surga, ditangguhkan. Setelah akhirnya dia tetap masuk surga. Itu ashabul kahfi. Orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tapi dia tidak masuk neraka, ditangguhkan. Di satu tempat namanya itu orang-orang ashabul kahfi. Namun nanti mereka setelah selesai ada waktu yang Allah kehendaki, mereka masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Baik, yang lainnya. Padahal tepat bakarannya. Baik, membaca Al-Quran jelas dapat pahala. Namun tergantung juga dari segi kebenaran pembacaannya. Maka yang paling penting itu adalah makhrajul huruf, itu penting. Tapi bukan pula artinya pas-pas banget. Harus ada pula yang berlebihan ya, seakan-akan sulit membaca Al-Quran. Jangan pula seperti itu. Yang penting adalah jelas huruf itu dapat ha, ha, ha. Jadi tidak pula harus lebih seperti qari atau guru guru buat harus seperti itu persis. Ya, harus terlalu berat kan? Ya, jangan pula. Tetapi belajarlah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Itu saja. Jangan pula membuat kita jadi ragu-ragu. Wah, ini benar apa saja? Enggak. Dengarkan, ikuti. Karena makhrajul huruf lebih banyak untuk didengar dan diikuti. Prakteknya yang penting. Tidak tahu hukumnya pun tidak masalah. Yang penting adalah beda antara dia guru ngaji dengan seorang yang mau baca Al-Quran beda. Kalau dia harus guru ngaji, ya mestilah dia bisa menjelaskan ha itu keluar di sini di kerongkongan, ha itu begini ya ke dalam keras gitu. Shin itu bagaimana ya, ta bagaimana gitu, so gitu. Nah, dia harus ya, tetapi jangan pula dipersulit. Karena memang kita temukan sebagian yang mengajarkan makhrajul huruf ini terlalu berlebihan sehingga kadang-kadang menyusahkan masyarakat dan malah akhirnya mereka malas untuk baca atau menimbulkan was-was. Tidak boleh juga. Tapi memang kita jangan sampai terlalu ya ketika ta dibaca sya dan benar betulkan nanti artinya, betulkan artinya nanti gitu. Maka juga dalam ilmu tajwid ada salah kecil, khafi, ada jali gitu. Nah, jali ini ada juga kalau di Fatihah ada orang bagi juga jali yang membatalkan salat, ada jali yang tidak membatalkan salat. Tetapi itu rinciannya. Yang penting kita usahakan. Bacalah ya Al-Quran itu dengan makhraj yang benar, tajwid yang benar, itu saja. Nah, perlu pula harus terlalu seperti imam masjid yang membaca bagus, tidak harus seperti itu pula sehingga menyulitkan nanti. Yang penting dia mengerti bagaimana harus membaca huruf tersebut. Jadi kalau kita maaf kita kadang-kadang yang agak metode itu agak susah ya, metode baca kod ya, kho-nya kadang-kadang agak keras bunyinya gitu ya. Tapi itu sudah benar, salah. Kalau dia urusan lagi itu ya. Jadi memang betul kita belajar makhraj dan tajwid, tapi juga tidak perlu terlalu berlebihan. Itu yang saya maksud. Karena sekarang ini banyak sekali sehingga ada keraguan kaum muslimin kadang-kadang berarti sholat saya selama ini nggak sah. Tidak boleh menimbulkan hal seperti itu. Kalau dia sudah baca Al-Fatihah sesuai apa yang didengar oleh dia upaya insyaallah. Baik, yang lainnya. Tetap. Gimana? Kata Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Ali bin Syai'an, minta amalku khusus. Maka
Maka Rasulullah ketika diminta amal-amal khusus itu beliau tidak menjawab dengan satu jawaban, berbeda-beda. Ada yang datang katanya kamu harus berbaik semua orang tua. Ada yang datang juga bertanya amal khusus kamu banyak berzikir. Dari sini ulama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan jawaban sesuai kondisi orang bertanya. Apa yang lebih mudah untuk dia mencari surga? Subhanallah. Jadi Rasul kenapa beda-beda pertanyaan sholat? Ayo amal afdal, bertanya amal paling afdal, amal paling cepat masuk surga, dan begitu ya. Rasulullah SAW berbeda-beda jawabannya. Kenapa? Melihat kondisi orang yang bertanya. Ini disuruh dia bahwa yang paling afdal adalah berinfak di jalan Allah. Dia miskin. Gimana? Tentu tidak dapat jawabannya. Ya kan? Dia nggak punya apa yang mau diinfakkannya. Maka jawab sesuai apa? Ya kamu adalah rajin baca Al-Quran. Birrul walidain. Jadi jalan masuk surga itu banyak amal solehnya. Tapi pilih mana yang lebih kita sukai dan memungkinkan untuk kita lakukan. Seperti itu. Maka berbeda jawaban Rasulullah SAW untuk melihat itu adalah sesuai kemampuan orang. Mana yang lebih tepat untuk posisinya. Ya, ada yang jawab baca Al-Quran, ada yang jawab berzikir, ya, ada yang jawab birrul walidain, ada yang jawab jihad fisabilillah, ada yang jawab infak fisabilillah. Tergantung orang ini kemampuannya di sisi mana, itulah yang dilakukan. Gitu kan? Maka lakukanlah amal-amal ma'rufun kata Rasulullah. Yang kalian mampu lakukan amal itu. Jangan berpikir dulu, saya mau kalau bisa saya mau infak sekian miliar. Terus uang-uang belum datang. Ini kapan ya? Jangan pikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Lakukan yang mampu saja selesai. Ya, membuat diri di jalan amal soleh. Bayangkan kisah seorang wanita yang melihat anjing minum kan dapat ampun dari Allah. Amalnya kecil sekali, cuma ngasih minum seekor. Tapi nilainya di mana di situ? Karena anjing ini diberi minum oleh dia tidak berharap anjing minum, cuma karena kasihan dia melihat dan haus. Dan binatang ya, kalau kepada binatang saya berbuat baik demikian pahalanya, bagaimana kalau kepada manusia? Nah itu yang harus kita lakukan. Lakukanlah amal-amal soleh yang mudah. Kita bekerja keras, aku bakar, tukang, ingin pula cari amal soleh puasa, ya tak kuat lah. Tak mungkin puasa kan? Karena kita kerja, tukang kan bantu boy. Ada yang pula sangat puasa sedekah, cari amal lain yang lebih tepat. Seperti itu. Nah inilah kemudahan dalam agama kita ini. Tidak harus ini saja amal yang bisa ke surga kan? Yaitu mana yang lebih tepat dengan kondisi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.